Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bahan untuk alat penangkapan ikan pursein dan gillnet. Di sini kami beranggotakan ada 6 orang. Yang pertama ada Citra Tertera Anissa Sigit dengan NIM 2103398. Lalu yang kedua ada Muhammad Dafa Hisham dengan NIM 2102879. Lalu yang ketiga ada Raihan Fawaz Marikar dengan NIM 2101071. Lalu ada Rika Angelika Purba dengan NIM 2101280. Lalu ada Raisya Konita Zainabila dengan NIM 2100557. Lalu ada Atin Komalasari dengan NIM 2108014. Baik, di sini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pursein. Jadi, kapal pursein adalah kapal yang dioperasikan dengan cara melingkari gerombolan ikan. Kapal ini biasanya digunakan untuk menangkap ikan dengan sifat schooling fish. Maka dari itu, kapal ini harus memiliki kapasitas dukung yang kuat. Dan apabila umumnya kapal ini digunakan untuk menangkap ikan yang bergerombol dan berenang cepat, misalnya seperti ikan tuna. Lalu, struktur rangka secara umum yaitu lunas bawah, ada lunas depan, ada lunas belakang, lalu ada member struktur bawah antara gading-gading dan member pendukung lainnya. Menurut Hussein dan Tatong pada tahun 2005, struktur yang digunakan untuk membuat pagar terbuat dari kayu dan menjelaskan bahwa kayu merupakan bagian dari pohon yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian, baik sebagai kayu industri maupun sebagai kayu pertukangan atau kayu bakar. Lalu di sini pada tabel pertama ada kesesuaian bagian konstruksi kapal dengan BKI, di mana di sini ada bagian konstruksi kapal seperti lunas, linggi, haluan, linggi, buritan, gading-gading, dan lain-lain. Dengan hasil pengukuran ada lebar dan tinggi, lalu ada ketentuan BKI untuk ukurannya. Di tabel kedua ada material kapal pursein dan kesesuaian BKI, di mana di sini ada jenis kayu atau bahan yang digunakan, seperti contohnya ada kayu ulin dan laban, lalu ada penggunaan di atas kapal, entah itu sebagai lunas, linggi haluan, linggi buritan, gading-gading, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kelas, ada awet 1, kuat 1, lalu ada pemakaian rekomendasi BKI, yaitu semua bagian kapal, terutama yang memerlukan kekuatan dan kulit, papan, geladak, gading, lunas, galat, linggi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dafa. Oke, selanjutnya ada yang utama, yaitu lunas. Berdasarkan penelitian, pursein hanya memiliki lunas keluar saja. Hal ini sesuai dengan telah dianjurkan oleh BKI yang menyatakan objek yang lebih kecil 140 dengan menggunakan persamaan L, yaitu B/3 tambah D. Ukuran pada lunas pursein yang ditetapkan untuk lunas yaitu 210 mm kali 320 mm. Untuk pursein yang memiliki panjang lunas kurang lebih 4 meter, hanya diperbolehkan melakukan penyambungan 1 kali. Material yang sering digunakan untuk pembuatan lunas yaitu kayu ulin. Hal ini dilihat dari ketetapan BKI mengenai kayu ulin yang masuk pada golongan tingkat 1. Yang kedua, ada linggi, haluan, dan butiran. Dalam ketetapan BKI mengenai pursein untuk linggi haluan menggunakan persamaan L, yaitu B/3 tambah D. Itu 170 mm kali 245 mm. Dan untuk linggi butiran data yang sudah ditetapkan oleh ketetapan BKI kurang-kurangnya 5% berukuran besar dari linggi haluan dan linggi butiran juga merupakan kayu ulin atau LCD-Rosilon 2 geri. Lanjut. Yang ketiga ada gading-gading. Data yang diperoleh untuk gading-gading yang ada di galangan memiliki 2 gading, yaitu gading kanan dan gading kiri, di mana untuk ukuran kedua gading tersebut adalah 70 mm kali 11 mm, berjumlah 27. Gading-gading dasar dan gading-gading samping disatukan dengan menggunakan baut dan mur. Untuk pemasangannya sendiri mengikuti bentuk papan kulit kapal. Yang keempat, galar. Menurut Mula pada tahun 2010, galar pada kapal terbang memiliki 2, yaitu galar balok, dan galar fin. Galar balok yaitu penyambung antara gading dari bagian depan sampai bagian belakang di tiap sisi kapal bagian atas. Galar balok tepat terletak di
sedangkan galar fin merupakan penyambung antara garis di setiap sisi kapal, namun berada pada bagian bawah setelah galar balok, tepatnya menempel pada bagian gading-gading yang melengkung. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada balok geladak dan papan geladak. Kesesuaian yang ditetapkan oleh BKI menggunakan LB/3 plus H, di mana panjang balok geladak sesuai dengan hasil di lapangan, yaitu 3,26 meter, dan kemudian didapatkan ukuran modulus penampang, yaitu 5,4 cm kubik, dengan hasil 98 cm kubik. Pada kedua sisi ujung balok geladak, sengaja dibuat miring sebesar 4 cm, agar memperlancar pembuangan air yang berada di atas dek ke lubangan pembuangan. Lalu selanjutnya ada papan kulit kapal. Untuk ketetapan BKI adalah 450 mm x 45 mm. Dalam konstruksi pembuatan menggunakan kayu ulin, tetapi di beberapa desa juga menggunakan kayu alaban. Kapal pursein yang diteliti galangan didapatkan bahwa pemasangan papan kulit mendahului pemasangan gading-gading. Menurut umum, bahwa pemasangan gading-gading yang mendahului kulit luar atau papan kulit akan membuat konstruksi kapal tersebut kurang terjadi gesekan yang mengakibatkan melemahnya konstruksi kapal. Lalu yang selanjutnya ada pondasi mesin kapal. Untuk pondasi mesin yang ditetapkan PKI dengan persamaan LB/3 plus H untuk pondasi mesin yaitu 220 mm x 230 mm dari hasil perbandingan ukuran pondasi mesin. Lalu yang kedua ada gillnet. Gillnet itu sering diterjemahkan dengan jaring insang atau jaring rahan, jaring atau lain-lainnya. Istilah gillnet ini didasarkan pada pemikiran bahwa ikan yang tertangkap gillnet terjerat di sekitar operkulumnya pada mata jaring. Dalam bahasa Jepang, gillnet disebut dengan istilah sashimi, yang berdasarkan pemikiran bahwa tertangkapnya ikan-ikan pada gillnet ialah dengan proses bahwa ikan tersebut menusukkan diri sasu pada jaring ami. Di Indonesia, penamaan gillnet ini beraneka ragam. Ada yang menyebutnya berdasarkan jenis ikan yang tertangkap, seperti jaring koro, jaring udang, dan sebagainya. Lalu ada pula yang disertai dengan nama tempat, seperti jaring udang Bayaman, dan sebagainya. Teman saya. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi Indonesia mengenai jaring insang seringkali memiliki kemiripan untuk bentuk yang sama terlihat pada setiap jenisnya, sehingga setiap jenisnya memiliki bentuk dasar yang sama. Meskipun pada kenyataannya ada perbedaan, tetapi pada umumnya jaring insang memiliki persamaan bentuk pokok yang sama. Untuk bentuknya bisa dilihat di gambar. Berikut komponen-komponen penyusun alat tangkap jaring insang. Yang pertama yaitu jaring utama atau badan jaring. Selebar jaring yang dikenal sebagai jaring utama digantung di tali paling atas. Jaring insang ini pada umumnya berwarna transparan atau biru laut, sehingga sulit untuk menyadari keberadaannya. Untuk menyadari keberadaannya di dalam air. Saat pengoperasi pada malam hari, warna jaring ditentukan oleh jenis jaring yang digunakan. Sebaiknya warna biru atau hijau, sedangkan warna putih dipilih untuk pengoperasian pada siang hari. Bahan yang digunakan untuk jaring utama ini adalah poliamid atau PA. Untuk yang kedua yaitu tali iris atas. Jaring utama dan tali pelampung diganti tali atas. Tali yang lebih tinggi biasanya dibuat rangkap dengan orientasi pintalan yang berwarna untuk menghindari jaring insang menjadi kusut selama pengoperasian, khususnya pada tali bagian atas. Tujuan utama tali iris atas adalah untuk memasang pelampung dan bekerja bersama-sama dengan garis bawah untuk memberikan bentuk jaring. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rika. Baik, saya akan melanjutkan. Ketiga ada tali iris bawah, di mana tali iris bawah jarang digunakan pada jaring insang permukaan, tetapi kadang-kadang digunakan pada jaring insang tengah dan bawah. Tali bagian bawah adalah tempat pemberat diikat. Nah, yang keempat ada tali pelampung.
Pada gillnet pertengahan dan gillnet dasar di samping tali iris atas yang berfungsi melekatkan pelampung jaring, tali pelampung ini terbentang panjangnya dari tempat pemasangan alat tersebut. Kedudukan alat dipasang hingga permukaan laut. Tali pelampung ini terbuat dari polyethylene. Next. Nah, kemudian yang kelima ada pelampung. Pelampung merupakan yang melekat pada tali iris atas. Dalam gillnet pertengahan dan gillnet dasar, pelampung ini berfungsi sebagai pengangkat tali iris agar jaring dapat berdiri dengan tegak pada permukaan air. Bahan yang digunakan biasanya PVC, plastik atau gabus atau busa karet. Nah, keenam ada pemerat. Pemerat ini biasanya terbuat dari logam yang bahannya dari timah atau logam lainnya yang tidak mudah berkarat. Atau pemerat ini juga bisa dari bahan-bahan berat lainnya seperti batu. Selanjutnya, kemudian ketujuh ada tali selambar. Tali selambar dipasang pada ujung gillnet yang pertama kali diturunkan pada saat operasi, yang berfungsi untuk mengikatkan pada pelampung atau ujung lainnya pada kapal. Kemudian yang kedelapan ada mata jaring. Dalam satu mata jaring dibentuk oleh 4 simpul dan terbuat dari polyamide atau PA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kapal pursein yaitu kapal pukat adalah kapal yang beroperasi dengan cara menyisirkan ikan. Kapal ini biasanya digunakan untuk melatih ikan, sehingga kapal ini harus memiliki daya dukung yang kuat. Dan ikan serta berenang cepat seperti tuna biasanya ditangkap di kapal ini. Bahan konstruksi jaring pursein menggunakan kayu ulin untuk tinggi lunas, haluan, dan buritan, gading, balok, geladak, papan selubung, dan platform mesin. Alaban atau leben digunakan untuk penghiasan, terowongan ikan, bangunan dari kulit, dan papan yang menggunakan bahan kayu menurut BKI. Dan pembuatan kapal yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh BKI. Selanjutnya. Saran dan masukan, kapal yang menggunakan jaring pukat harus mengembangkan bahan perahu dan peralatannya, supaya tidak tertinggal oleh zaman dan bisa lebih efektif terhadap penggunaannya. Selanjutnya bakal disampaikan oleh teman saya. Baik, sekian penyampaian dari kami mengenai bahan untuk alat tangkap pursein dan gillnet. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan untuk ditanyakan pada kolom komentar dan akan kami respon secepatnya. Terima kasih, saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.